Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kelas 6, kabarnya sehat-sehat? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Dan sekarang, alhamdulillah, udah jadi kelas 6, naik ke kelas 6. Oleh karena itu, sekarang karena udah kelas 6, jadi anak-anak dimohon untuk selalu mentaati perintah-perintah Allah. Jangan lupa dengan kewajibannya, selalu taat terhadap perintah-perintah orang tua beserta perintah-perintah Allah juga ya. Jangan sampai anak kelas 6 lupa sama kewajibannya. Apa? Sholat, terus belajar, membantu orang tua, pokoknya jadi anak yang soleh. Ya, karena sekarang udah beda dengan kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan masih anak kelas 1, 2, 3, baru kelas 4, kelas 5. Nah, sekarang kelas 6. Kelas 6 itu adalah akhir pendidikan di tingkat SD. Kalau misalnya kalian belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan naik, akan lulus ke SMP. Kalau misalnya tidak sungguh-sungguh belajarnya, tidak taat sama perintah Allah, tidak taat sama perintah orang tua, maka kemungkinannya kalian tidak akan naik. Karena kan nanti sekolah itu akan bertanya sama orang tuanya nih, gimana nih anak-anaknya di rumahnya suka belajar atau enggak? Terus gimana suka ngaji atau enggak? Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Mohon untuk menjaga kesehatannya. Ya, tetap jaga kesehatan. Terus kalau keluar jangan lupa pakai masker, terus jangan main atau jangan berkerumun dengan orang lain ya, dengan orang lain jangan berkerumun ya, kalau bisa jaga jarak. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun dalam video. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu senantiasa belajar ya, mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua ya. Dan pada kesempatan kali ini berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena kalau tahun kemarin Pak Rais memegang mata pelajaran PJOK atau olahraga sama SUFU. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Rais diamanahi oleh sekolah memegang mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, ya di kelas 6. Nah, selanjutnya di pembelajaran PAI pada pertemuan kali ini kita akan membahas iman kepada hari kiamat ya. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ya, pasti kalian sudah tahu. Satu, iman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya ya, sampai iman kepada hari kiamat ya. Nah, iman kepada hari kiamat ini yaitu mengimani. Apa itu iman? Iman itu artinya percaya ya, bahwa hari kiamat itu akan ada ya. Hari kiamat itu akan ada. Nah, tanda-tanda kiamat itu apa? Nah, nanti dijelaskan di video. Nah, sebelumnya Paris akan melihat atau akan menayangkan video. Silakan kalian cermati video ini dengan seksama. Oh ya, jangan lupa jangan dilewat-lewat ya. Jangan di skip-skip karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan ya, tonton dengan seksama. Nah, oke, nah arti iman kepada hari kiamat mempercayai bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Betul nggak bahwa akan ada kehancuran? Betul ya. Kita harus percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena nanti suatu saat akan ada kehancuran ya, atau kiamat. Dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yakni di akhirat nanti. Nah, kehidupan yang kekal itu bukan di dunia ya. Kehidupan yang kekal yaitu kelak di yaumil akhir atau di akhirat. Itu. Selanjutnya. Oke. Nah, tanda-tanda kiamat. Nih, apa saja nih tanda-tanda kiamat? Ada yang bisa menyebutkan tanda-tanda kiamat? Nah, oke. Kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro.
Kiamat sugro itu kiamat kecil dan kubro itu kiamat besar. Apa saja nih kiamat sugro? Apa saja nih kiamat kubro? Oke, kita lanjutkan videonya ya. Nah, contoh kiamat sugro, kematian, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Nah, ini ada tayangan apa? Banjir, gunung meletus, gempa bumi tadi ya, gunung meletus. Di sini, oh ini banjir. Nah, seperti halnya di daerah-daerah lain, ada di Jakarta banjir, di Bandung juga kemarin banjir, itu merupakan ciri-ciri kiamat sugro ya. Kita tidak bisa kabur kemana-mana ya, karena hakikatnya di muka bumi ini tidak ada tempat yang aman. Mau misalnya pergi ke gunung, ada gunung meletus. Mau misalnya pergi ke pantai, ada tsunami ya. Terus misalnya ada mau ke dataran rendah aja, di dataran rendah yang luas ada gempa bumi ya. Mau kabur, nggak bisa kabur kemana-mana ya, karena setiap manusia itu akan mengalami kematian ya, sebagaimana halnya disebutkan di Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah ya. Kalau misalnya kita selalu senantiasa beribadah, maka kita tidak akan takut terhadap kematian, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Ya, karena kita tidak takut itu kenapa? Karena udah punya bekal. Ya, anak-anak kelas 6, apalagi sekarang udah kelas 6 nih. Harus serius, harus soleh, harus sholatnya tidak boleh bolong-bolong, harus rajin. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah kiamat sugro, kiamat apa nih? Oh, nanti di sini ada tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, ini kiamat kubro nih, ya. Terbitnya matahari dari sebelah barat, ya. Asalnya kan matahari itu terbit di sebelah timur, ya. Kalau misalnya kiamat itu, cirinya itu terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu munculnya kaum penghancur atau pengrusak, ya. Jadi ada suatu kaum yang akan menghancurkan muka bumi ini. Terus munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Imam Mahdi, bencana alam di mana-mana ya, seperti sekarang ini sudah banyak nih bencana-bencana ya, baik gempa, tsunami, itu merupakan ciri-ciri kiamat. Hilangnya para ulama ya, itu juga sama, ciri-ciri kiamat. Banyaknya pemimpin yang tidak jujur ya, banyak pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, pemimpin-pemimpin korupsi, atau misalnya banyak pemimpin-pemimpin yang suka berbohong ya, tidak taat terhadap perintah-perintah Allah, itu merupakan ciri-ciri kiamat. Jadi kalau misalnya kalian jadi pemimpin dan kalian berbohong, maka itu merupakan ciri-ciri kiamat. Terus ilmu dihilangkan dan kebodohan, kejahatan merajalela. Artinya kalau misalnya ciri-ciri kiamat itu sudah datang, orang-orang itu bakalan bodoh-bodoh semuanya. Banyak maling di mana-mana, ya, pengrusak di mana-mana, orang-orang yang berbohong di mana-mana, ya, suka banyak berbohong, itu merupakan ciri-ciri kiamat, tanda-tandanya kiamat akan datang. Laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Banyak laki-laki yang kayak laki-laki setelannya atau pakaiannya kayak perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan yang mengikuti gaya pakaiannya laki-laki. Ya. Terus Al-Quran dan masjid hanya menjadi hiasan. Artinya di masjid itu banyak Al-Quran tapi tidak suka dibaca. Kalian di rumahnya suka baca Quran nggak nih kelas 5? Nah, harus rajin baca Quran, harus rajin muroja, apalagi di SD sedunia ya, sudah hafal tahfidz ya. Sudah diperintahkan untuk menghafal Al-Quran. Juz amma sudah hafal, sekarang nambah Al-Baqarah. Harus sering dimuroja, harus sering dibaca. Ya, supaya tidak lupa. Oke, selanjutnya. Nah, nama-nama hari akhir dan pembagiannya. Nah, Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Bencana yang menggetarkan. Dalilnya apa? Dalam Quran surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nah, itu ayatnya bahwa bencana yang menggetarkan. Terus, As-Sa'ah, waktu. Di surat Al-Qamar. Terus, Yaumuddin, hari akhir. Dalilnya Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Ya. Kiamat sugro. Artinya apa kiamat sugro? Tadi udah disebutkan, kiamat kecil. Contohnya apa saja? Meninggalnya seseorang, bencana alam, tsunami, longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu merupakan
sebuah ciri kiamat sugro. Selanjutnya, kalau kiamat kubro itu kiamat yang besar. Peristiwanya hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. Jadi alam ini hancur semuanya, tidak ada yang hidup. Itu merupakan kiamat kubro. Ya. Kita lanjut. Nah, ini nih. Hari kebangkitan di padang mahsyar. Ini fase kehidupan manusia. Yang pertama, dunia alam ya, alam dunia. Nah, kalian hidup di sini nih, di sebelah kiri, pojok kiri, alam dunia. Nah, selanjutnya di alam dunia ini terdapat berbagai macam orang, ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ya. Kalau misalnya kita mukmin atau misalnya kafir, pasti semuanya baik yang mukmin ataupun yang kafir akan meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, dimasukkan kemana? Ke alam kubur, alam barzah namanya ya. Tiupan sangsakala. Nah, kalau misalnya kiamat, berarti ke sini ya. Nah, setelah di alam kubur, seluruh manusia, dilihat nih kalau misalnya ada orang yang ada istilah azab kubur. Azab kubur itu bagi para orang-orang pendosa ya, yang dosanya sangat besar. Seperti hanya contoh kecilnya, orang yang buang air kecil sembarangan, nah nanti itu akan disiksa di alam kubur. Ya, setelah itu, setelah ditiupkannya sangsakala, seluruh manusia itu alam ini hancur. Nah, setelah hancur, fase selanjutnya di hari kebangkitan di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Jadi umat manusia ini dikumpulkan di sini nih di padang mahsyar ya. Setelah ke padang mahsyar, langsung kita kalau misalnya orang yang ada orang yang mendapatkan syafaat ya dan lain sebagainya. Di padang mahsyar itu dikumpulkan seluruh umat manusia ya. Seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Terus nanti dihisab. Ya, dihisab itu dilihat nih bagaimana nih orang ini masuk surga atau hari penghitungan ya. Terus pembagian catatan amal. Gimana nih amal baik, amal buruk? Kalau misalnya amal buruk nanti ditimbang setelah itu ya. Ditimbang tuh ada ujian keimanan seseorang. Nah, setelah ditimbang nanti kalau misalnya amalannya banyak yang baik, amalannya kita baik semuanya, maka otomatis kita masuk surga. Kalau misalnya kita banyak dosa, ada dosanya, di neraka dulu nih dicuci. Di neraka tidak suka sholat, sholatnya bolong-bolong, nih di sini masuk neraka. Ya, kalau misalnya kita rajin ibadah, ahli ibadah, taat sama orang tua, selalu berinfak dan bersodakoh, maka otomatis kita akan masuk ke surga. Kalau misalnya kita sebaliknya, maka kita akan ke neraka dulu, dicuci dulu kayak baju. Ya. Oke, next. Nah, ini fasenya. Ya. Dunia, alam barzah. Nah, kehidupan setelah hari akhir. Ada yaumul ba'as. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, dari alam kubur itu manusia itu dibangkitkan. Namanya yaumul ba'as. Ya, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Terus selanjutnya yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu tadi yang telah manusia berkumpul seluruh makhluk setelah dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Jadi namanya yaumul mahsyar. Oke, selanjutnya yaumul hisab. Yaumul hisab itu apa? Hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Nah, selanjutnya yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal manusia selama di dunia. Nah, yaumul jaza, hari pembalasan seluruh amal manusia yang telah dilakukan di dunia. Kalau misalnya kita melakukan amal baik, perbuatan baik, maka dibalasnya itu dengan surga. Kalau misalnya kita berbuat jahat, tidak sholat, tidak mentaati perintah-perintah Allah, maka otomatis kita akan masuk ke neraka. Dihitung nih hari pembalasan. Ya, bagi orang-orang yang suka tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, maka akan dibalas sama Allah. Ya, gitu. Oke. Jadi oleh karena itu kita wajib dituntut untuk
selalu senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, hikmah beriman kepada hari kiamat itu apa? Selalu mengingat kematian sehingga kita menjadi orang yang taat beribadah. Artinya, kalau misalnya kita beriman kepada hari kiamat, kita yakin kepada hari kiamat, otomatis kita akan melakukan berbagai macam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apabila ditimpa musibah, selalu tabah, sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Ya, oke. Okay. Next. Oke. Okay. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak untuk tugasnya. Jadi, tugasnya silakan kalian resume ya atau rangkum apa yang telah diterangkan oleh para is ya. Jelaskan lagi, ditulis di mind map ya, di mind mapping boleh, atau misalnya dideskripsikan, ditulis aja dengan kata-kata satu lembar boleh, atau mind mapping boleh, itu lebih bagus ya. Itu aja tugasnya, dikumpulkan langsung. Jadi maksimal sekarang pagi-pagi dikasihkan nih tugasnya untuk nonton YouTube, maksimal itu maghrib harus langsung beres ya. Kecuali kalau misalnya orang tuanya yang kerja, bisa jam 9 dikumpulkan ke Paris maksimal jam 9 malam harus sudah selesai. Ya, itu aja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa laksanakan kewajiban-kewajiban ya, khususnya kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, bantulah orang tua kalian ya, supaya kalian tidak bosan, tidak jenuh. Bantu orang tua kalian mencuci piring, cuci baju, atau misalnya sasapu atau mengepel dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subrek ya YouTube SD Sedunia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu. Bye.